Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Mantan Presiden Inter Massimo Moratti sangat menyesalkan kekalahan Nerazzurri dari Juventus di pekan ke-27 Serie A. Kekalahan di laga Derby d'Italia tersebut membuat Inter Milan tidak hanya semakin jauh dari Napoli di posisi puncak klasemen, tapi juga bahkan kesulitan merebut kembali peringkat kedua Serie A. Kehilangan 3 poin membuat Nerazzurri turun ke posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Posisi mereka disalip oleh Lazio yang berhasil mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0. Ini merupakan kekalahan Inter yang kedua kali secara beruntun di ajang Serie A. Nerazzurri saat ini mengumpulkan 50 poin, tertinggal 21 poin dari Napoli, dan terpaut 2 angka dari Lazio. Itu adalah pertandingan Inter Juventus yang biasa, di mana selalu ada kontroversi sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Itu bagian dari tradisi. Yang terpenting adalah selalu memenangkan pertandingan ini agar tidak membuat malu tim, ujar Moratti kepada TMW seperti dilansir FC Inter 1908.it. Kemarin adalah kekalahan yang tidak menyenangkan. Sekarang Nerazzurri tidak hanya jauh dari puncak yang sudah kami ketahui, tetapi juga tidak akan mudah bagi mereka untuk mencapai posisi kedua. Lanjutnya, gelandang legendaris Juventus Claudio Marchisio menilai bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi harusnya berkonsentrasi pada kegagalan timnya sendiri daripada menyalahkan wasit dan VAR atas kekalahan timnya di laga Derby d'Italia. Simone Inzaghi sebelumnya mengecam keputusan wasit dan VAR setelah kekalahan 0-1 timnya dari Juventus di pekan ke-27 Serie A. Derby d'Italia ditentukan oleh gol kontroversial yang dicetak Filip Kostic. Sesaat sebelum gol tersebut, Rabiot terlihat jelas mengontrol bola dengan lengannya, tetapi tinjauan VAR yang panjang tidak dapat menemukan rekaman yang meyakinkan untuk menganulir keputusan wasit. Namun dari sudut pandang Marchisio, ada banyak faktor yang menyebabkan terciptanya gol tersebut dan kekalahan Nerazzurri secara keseluruhan. Salah satunya adalah pertahanan Inter yang buruk. Dalam sesi wawancara dengan Re Radio, Marchisio mengatakan bahwa tidak ada gunanya Inzaghi menyalahkan wasit dan harusnya ia lebih baik fokus pada kegagalan pemain bertahannya yang memungkinkan Filip Kostic mencetak gol untuk Bianconeri. Bagi saya, Inzaghi seharusnya tidak hanya berkonsentrasi pada handball, tapi lebih fokus pada pertahanan yang buruk dari Dumfries dan Darmian yang memungkinkan terciptanya gol, kata Marchisio. Diam-diam petinggi Inter amati Tuchel, bila Inzaghi benar-benar dipecat, 4 figur ini berpotensi duduki kursi Giuseppe Meazza I. Posisi Simone Inzaghi di Inter Milan tak bisa dikatakan aman. Kendati dia baru saja membawa Nerazzurri merengsek ke perempat final Liga Champions, mantan juru taktik Lazio itu tetap dianggap tak memberi hal positif secara signifikan bagi klub. Meski pelatih telah membawa klub meraih gelar Coppa Italia dan Supercoppa, fans Inter sepertinya tidak terlalu puas dengan kinerja Inzaghi. Tim dianggap tampil angin-anginan sejauh kampanye 2022-2023 bergulir. Tak jarang suara-suara sumbang dari supporter terdengar ketika tim bertanding, di mana mereka mencemooh Inzaghi dan menyuarakan keinginan mereka agar sang mantan Antonio Conte kembali. Teraktual, Inter ditumbangkan rival abadi Juventus, hasil negatif yang semakin menambah tekanan di pundak Inzaghi. Jika pada akhirnya dia dipecat, 4 sosok ini memiliki peluang jadi pelatih Inter berikutnya. Ivan Juric.
Pelatih berbakat milik Torino, Ivan Juric, jadi salah satu yang dipertimbangkan Inter bila membebas tugaskan Inzaghi di akhir musim. Demikian klaim La Repubblica. Apa yang dikerjakannya di Granata dinilai cukup impresif dan Inter melirik dia sebagai calon potensial untuk menggantikan posisi Inzaghi yang saat ini dalam tekanan hebat di Giuseppe Meazza. Thiago Motta. Teropong Inter berikutnya mengarah ke mantan pemain mereka yang pernah jadi bagian dari treble winners bersejarah klub, yakni Thiago Motta. Pria berusia 40 tahun ini telah menjadi pelatih Bologna dan dia dipandang bisa mengembalikan performa terbaik Inter, di mana mereka tampil inkonsisten sejauh kampanye 2022-2023 bergulir. Antonio Conte. Cukup beralasan bila Inter memulangkan Conte, figur yang pernah mempersembahkan Scudetto bagi Inter setelah penantian 11 tahun lamanya. Conte tahu betul jaruan nerazzurri dan mafhum apa yang diperlukan klub untuk kembali ke form terbaik mereka, sebagaimana ketika dia membangkitkan kembali tim setelah terpuruk sejak 2010. Hubungan Conte dan Tottenham Hotspur diyakini semakin retak, apalagi seusai sang manajer mengungkap borok klub London Utara itu di depan publik. Pemecatan sepertinya tinggal menghitung hari, dan bila itu terjadi, Conte diprediksi akan pulang ke Giuseppe Meazza menggantikan Inzaghi. Thomas Tuchel mungkin akan jadi penunjukan paling mengejutkan. Gazzetta dello Sport beberapa waktu lalu melaporkan bahwa Inter mempertimbangkan Thomas Tuchel apabila pelatih saat ini didepak. Juru taktik Jerman itu masih menganggur sejak meninggalkan Chelsea di awal musim ini. CEO Inter BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio adalah pengagum pelatih berusia 49 tahun tersebut yang di musim perdananya bersama Chelsea sukses mempersembahkan titel Liga Champions. Penyerang Red Bull Salzburg, Noah Okafor dikabarkan berniat untuk pindah klub pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Kabar tersebut membuat sejumlah tim Eropa siaga, yakni Inter Milan, AC Milan, dan Tottenham Hotspur yang bersiap mengangkut pemain asal Swiss tersebut. Sky Sports Deutschland menyebut bahwa pemain berusia 22 tahun itu ingin pindah sebelum musim depan dan biaya transfernya di kisaran angka 20 hingga 25 juta euro. Dia telah berada di radar Inter selama beberapa bulan terakhir dengan nerazzurri pernah menghadapi Salzburg dalam laga persahabatan selama liburan musim dingin kemarin, di mana mereka mengintai sejumlah pemain tim Austria tersebut termasuk Okafor. Okafor sejauh musim 2022-2023 ini telah mencetak 10 gol dan menyumbang 5 assist dalam 30 penampilan di semua ajang bersama Salzburg. Real Madrid dilaporkan tertarik merekrut Romelu Lukaku sebagai deputi bagi Karim Benzema pada musim panas 2023 mendatang jika Inter tidak memperpanjang masa peminjaman pemain asal Belgia tersebut. Di sisi lain, klub Liga Primer Aston Villa juga tertarik memboyong Romelu Lukaku yang belum benar-benar mampu meyakinkan klub untuk mempertahankannya. Media Inggris The Sun melaporkan bahwa tim yang berbasis di Birmingham, Aston Villa, sedang mempertimbangkan kepindahan striker berusia 29 tahun tersebut pada musim panas nanti jika nerazzurri tidak mempertahankannya. Seperti yang terjadi, prioritas Lukaku adalah tetap di Inter setelah akhir musim ini. Namun kecil kemungkinan nerazzurri akan memutuskan untuk memperpanjang peminjamannya mengingat kontribusinya musim ini. Terlebih lagi, tidak ada jaminan pelatih Simone Inzaghi akan tetap memimpin skuad nerazzurri pada musim depan. Dengan demikian, Villa percaya bahwa mungkin ada peluang untuk mengontrak Lukaku musim depan menurut The Sun, dan mereka akan siap untuk mencobanya.